Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari jemaat yang terkasih, kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Keadaan yang buruk berdampak baik. Jemaat yang terkasih, surat kepada jemaat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia ada dalam penjara. Tentunya keadaan di dalam penjara adalah keadaan yang tidak diinginkan oleh orang karena keadaan yang menderita. Ia harus ada di dalam penjara. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini bukanlah hukuman karena dosa yang ia perbuat, tetapi ia mengalaminya karena pemberitaan Injil yang boleh ia lakukan. Tentunya ini adalah hal positif yang boleh dialami oleh Paulus. Paulus rela menderita demi kemajuan dari pemberitaan Injil. Dengan ia di penjara, maka bukan hanya jemaat Filipi saja yang boleh mendengar Injil, bukan hanya kita saja yang mendengar Injil, tetapi juga para penjaga di penjara. Para penjaga yang menjaganya secara bergantian diinjili oleh Paulus. Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Kalau ia tidak di penjara, maka tentu para penjaga tidak mendengar tentang Injil. Ini menunjukkan bahwa Paulus tidak mengutamakan kepentingan dirinya, tetapi ia lebih mengutamakan kemajuan Injil. Yang terpenting bagi Paulus, Kristus harus diberitakan dalam keadaan apapun. Bagi Paulus, di dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus katakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Dengan Paulus di penjara, ada perkembangan yang baik, yaitu Injil bisa berkembang dengan pesat. Jemaat Filipi boleh mendengar Injil. Bahkan Paulus juga menulis surat ini menjadi kesaksian bagi kita sampai dengan sekarang. Perkembangan yang sangat baik. Penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus membuat kita juga bisa mendengar Injil. Jemaat yang terkasih, kita orang Kristen di zaman sekarang, kalau kita punya problem ekonomi, problem keluarga, problem kesehatan, apakah kita juga mau melayani Tuhan dengan lebih baik lagi? Mau tetap semangat melayani Tuhan? Andaikan kita tidak punya karunia yang hebat, apakah kita juga mau mati-matian melayani Tuhan dengan kemampuan kita yang ada? Apakah kita mau berusaha secara maksimal melayani Tuhan dengan memberitakan tentang Yesus, mendukung pemberitaan Injil dalam keadaan apapun? Seperti Paulus sangat bersemangat memberitakan Injil, walaupun pada akhirnya ia akan mati oleh karena pemberitaan yang ia lakukan. Hal buruk yang dialami oleh Paulus, keadaan yang tidak baik, penderitaan luar biasa yang boleh ia alami, tetapi akhirnya adalah hal positif yang boleh kita rasakan, keadaan baik yang boleh kita rasakan. Kita boleh mendengar tentang Kristus, kita boleh mengenal tentang Kristus dari pemberitaan Paulus, pemberitaannya dalam kesengsaraannya, pemberitaannya dalam penderitaannya. Karena itu jemaat yang terkasih, bersyukurlah karena hal buruk yang boleh kita alami, karena ada rencana Allah yang tergenapi dari hal buruk yang kita alami. Tentunya hal buruk yang kita alami bukan karena dosa yang kita lakukan, lalu kita mau mengatakan bahwa biar hal buruk itu terjadi agar rencana Allah tergenapi. Rencana Allah akan tergenapi ketika hal buruk yang terjadi oleh kita bukan karena dosa, tetapi karena kebenaran yang kita lakukan. Kebenaran karena kita memberitakan tentang Yesus. Jemaat yang terkasih, kebenaran karena kita dihujat, dicaci maki, dan lain sebagainya. Karena Kristus menderita, maka ada dampak baik, ada hal baik yang akan diterima, ada hal positif yang akan diterima. Karena Kristus menyertai orang-orang yang melakukan kebenaran. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa satu keadaan bisa terlihat buruk, tapi sebetulnya untuk kebaikan.
Jadi ukurannya, keadaan itu dapat berdampak positif bagi penggenapan rencana Allah. Bagaimana kita bisa tahu sesuatu yang buruk itu bisa berdampak baik? Kita bisa melihat dari hasil akhirnya. Hasil akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersyukurlah untuk hal buruk yang boleh kita alami, karena rencana Allah boleh tergenapi melalui keadaan buruk yang boleh kita alami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan boleh menolong, memberkati kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur untuk hal buruk yang kami alami. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah yang boleh terjadi di balik setiap keadaan buruk yang kami alami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.